hidup kita. Dan kita rindu gereja boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga bangsa ini maju bukan hanya karena orang-orang yang ada di atas, tapi bangsa ini boleh maju oleh karena kita orang-orang yang cinta Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan melalui bangsa Indonesia. Amin. Sebab itu saudara, saya rindu di hari kemerdekaan ini saudara, minggu-minggu kemerdekaan ini, saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu tema tentang gereja yang menjadi berkat, gereja yang menjadi terang, gereja yang membawa damai sejahtera dan nama Tuhan dimuliakan melalui gereja-gereja Tuhan. Amin. Saudara, mari saya ajak kita membuka di dalam Matius pasal yang kelima. Saudara, ini adalah bagian firman Tuhan yang tidak asing di telinga kita. Kita mungkin sudah mendengar sering kali. Saya ajak kita untuk membacanya. Kalau saudara sudah menemukannya, kita buka Matius pasal 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Kalau saudara menemukannya, saya undang semua untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita membaca secara serentak ayat 15 sampai ayat 14 sampai yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sama-sama, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan, diberkati setiap kita yang selalu membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema tentang terang, kamu adalah terang, kita adalah terang, gereja adalah terang. Saya rasa ini bukan sebuah tema yang biasa, bukan tema yang asing di telinga kita, amin. Kita mungkin sudah mendengar, sebelum kita jadi orang Kristen pun kita sudah mendengar, oh gereja itu adalah terang, orang Kristen itu adalah terang. Apalagi setelah kita dibaptis, kita jadi orang Kristen puluhan tahun, mungkin puluhan kali juga kita mendengar bahwa kita statusnya adalah terang. Amin. Tapi masalahnya begini saudara, seringkali sesuatu yang sering terulang, sesuatu yang sudah menjadi biasa dalam telinga kita, pikiran kita, kehidupan kita, akhirnya kita membuat itu menjadi sesuatu yang tanpa makna. Kita tidak mau peduli lagi, kita tidak mau tahu artinya sebetulnya apa. Pokoknya saya terang, gereja terang, kamu adalah terang, kita semua tidak boleh jahat. Saudara, mari kita renungkan kembali, apakah sebetulnya arti terang itu seperti itu, saudara? Saya kasih contoh misalnya yang tidak jauh, saudara ya. Saudara tahu PT Gudang Garam ini jualan apa? Kok bisa jual rokok, namanya garam kok? Gudang garam kok bisa jual rokok? Saudara, kita tidak peduli kan ya. Dia mau namanya gudang garam, yang kita tahu adalah ya namanya gudang garam itu adalah produk, menghasilkan produk rokok begitu loh. Kenapa tidak ada garamnya? Kita tidak pernah bertanya kok. Gudang garam nggak ada kaitan sama garam sama sekali, betul kan? Kenapa saudara? Karena gudang garam adalah sebuah PT yang sudah sangat terkenal, tidak asing di telinga kita. Ini sebuah istilah yang sudah terlalu sering kita dengar. Sehingga akhirnya kita tidak peduli lagi artinya, kita nggak peduli lagi, apa bodoh amat, gudang garam itu pokoknya rokok, tidak ada kaitannya sama garam pun tidak apa-apa. Nah, tapi sebetulnya ada latar belakangnya saudara. Latar belakang gudang garam ini kenapa disebut gudang garam dan menghasilkan rokok saudara? Sebetulnya begini, pemilik gudang garam ini sebetulnya bekerja, di depan dia itu ada sebuah pabrik, dan dia bekerja di situ. Lalu setelah dia mimpi ngelihat di seberang pabrik itu ada gudang garam. Maka setelah dia bangun tidur, dia merasa mimpi ini begitu nyata sekali. Dan dia keluar dari perusahaan yang lama, dia bangunlah sebuah perusahaan rokok namanya Gudang Garam. Tapi kan kita nggak pernah mau peduli kan, kenapa? Karena ini udah biasa. Nah saudara, saya rasa jangan-jangan istilah terang, orang Kristen itu adalah terang, kita itu adalah terang, itu sudah familiar dalam telinga kita. Kita sudah ngerti kok, kita sudah, oh iya memang harus jadi terang, kita memang harus jadi garam, begitu kan ya. Tapi pernah enggak kita memikirkan secara mendalam? Pernah enggak kita berpikir lebih lagi, kenapa ya kita itu kenapa? Nah kenapa kita enggak bertanya? Karena sudah biasa. Saya kasih contoh yang lain saudara ya. Panggil aja begitu kan ya. Saudara, sebetulnya kami punya latar belakang memberikan anak kami namanya En dan Tien. Itu sebetulnya satu kata dalam bahasa Mandarin. Apa saudara? Entien itu di dalam bahasa Mandarin artinya adalah anugerah. Jadi maksud kami ketika memberi nama En dan Tien, kami itu melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Indah sekali bukan? Tapi karena udah terlalu sering dipanggil En, Tien. Jadi akhirnya kadangkala ini sebuah istilah yang sudah tidak bermakna lagi.
Sebuah istilah yang rasanya ya biasa aja. Ya, tapi memang kadang kala ketika mereka lagi nyebelin sekali ya anak namanya ngasuh anak gitu ya. Kadang kala kita sebagai orang tua juga ada batasnya kan. Kita bisa marah, kita bisa jengkel. Nah, kadang kala istilah ini muncul di otak kami. Oh, tien ini, sama tien ini adalah anugerah Tuhan. Sekalipun mereka itu nakal, sekalipun mereka itu seperti ini, kita bersyukur di tengah kehidupan keluarga ada sukacita yang Tuhan berikan, yaitu entien ini. Nah, saudara lihat ya, kadangkala karena kalau sudah istilah itu sudah terbiasa di telinga kita, I don't care, kita nggak peduli apa artinya, kita nggak peduli apa meaningnya dalam hidup kita itu. Nah, saudara, saya rasa demikian juga dengan terang ini. Kita sebagai orang Kristen sekali lagi sudah dengar terang itu, sudah dikotbahin, enggak usah dikotbahin, sudah tahu saya adalah terang, saya harus jadi terang. Tapi persoalannya adalah kita sudah mengerti enggak, kita sudah melakukannya enggak. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam ya, kita lihat kembali sebetulnya terang itu artinya apa, saudara. Saudara, ketika Tuhan berkata aku adalah terang, terang itu apa sih, saudara? Kalau di dalam Mazmur 27 ayat pertama, itu Daud pernah mengatakan begini, terang itu adalah lambang sebuah pengharapan. Saudara, Mazmur 21 ayat 1 itu berkata begini, saudara. Tuhan itu adalah terangku, maka aku tidak akan takut lagi. Artinya apa, saudara? Saudara, pemazmur ketika dia mengatakan seperti ini, dia itu sebetulnya sedang bergulat dengan kehidupannya. Dia sedang takut, dia sedang khawatir. Dia menghadapi begitu banyak kegelapan yang begitu mengerikan. Tapi ketika dia memandang kepada Tuhan, dia mendapat sebuah pengharapan. Jadi ketika terang itu disebutkan, saudara, itu mengartikan adanya pengharapan di dalam kehidupan. Yang kedua, saudara, terang itu mengacu kemana? Terang itu mengacu kepada sifat ilahi, sifat Allah, saudara. Maka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 15 dikatakan begini, saudara. Allah itu adalah terang dan di dalamnya tidak ada sedikit pun yang namanya kegelapan. Artinya apa? Artinya kita itu ketika disebut sebagai terang, karakter Allah itu harusnya ada dalam diri kita. Orang melihat kita, orang menyebut kita terang, itu berarti Allah sedang dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa kalau engkau ikut aku adalah terang dunia ini. Maka kalau engkau ikut aku, engkau juga akan hidup dalam terang dan engkau akan memiliki kehidupan. Yesus mengatakan bahwa dialah terang dunia. Jadi saudara, ketika kita mengatakan saya adalah terang, itu seharusnya mencerminkan atau merefleksikan tentang pengharapan, karakter Allah dan sebagai pengikutnya Yesus Kristus, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam kalau begitu, saudara ya. Kita tahu terang itu adalah pengharapan. Terang itu adalah karakternya Allah. Terang itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi waktu kita ikut Yesus, kita disikan lebih dalam. Ketika Yesus berkata begini, kamu adalah terang. Saudara, kata terang di dalam bahasa aslinya itu pakai kata pos. Yang suka foto-foto, saudara pasti mengerti ini. Saudara, pos itu adalah akar kata daripada fotografi, saudara. Jadi fotografi itu adalah artinya sebetulnya dari dasar katanya cahaya. Jadi cahaya yang dipantulkan ke depannya, lalu kemudian cahaya itu menghasilkan sebuah gambar atau cerminan yang kemudian mirip ditarik kembali fotokopinya, fotonya begitu ya. Jadi ketika Tuhan berkata begini, kamu itu adalah terang, kamu adalah potret atau fotonya Tuhan. Amin. Jadi ketika saya berkata engkau adalah terang, orang senang di foto itu, wah mau selfie, giginya manyun dikit enggak apa-apa begitu ya. Kalau rambutnya kurang dikit diberesin dulu, dinaikin sedikit, pokoknya suka selfie. Tapi ada orang yang enggak suka foto, saudara. Di foto gimana pun modelnya dia enggak mau. Hah? Tante Eva. Saya tidak suka foto sendiri, saudara. Kalau saudara lihat saya foto sendiri itu dipaksa, pasti dipaksa itu ya. Saya lebih senang foto sama orang lain, rame-rame. Kalau sama rame, saya pasti suka. Kenapa, saudara? Karena kalau foto rame-rame itu saya bisa membandingkan diri. Wah, saya lebih keren, saya lebih tinggi, saya lebih lah begitu ya. Tapi kalau foto sendiri saya enggak suka, saudara. Kenapa? Karena gimana ya, enggak nyaman begitu. Tapi ada orang yang nyaman sekali. Foto selfie, ceplak, gitu ya. Sekali upload 100 foto semua sama, begitu ya. Ada, enggak salah saudara ya, enggak salah. Itu dia mencintai dirinya, begitu ya. Namanya juga selfie. Itu enggak salah. Tapi ada orang yang tidak suka yang namanya difoto, saudara. Nah, saudara gini loh. Tapi yang terpenting itu bukan masalah kita mau foto, enggak mau foto. Yang terpenting sekarang, ketika kita foto, orang lain tuh nyaman enggak lihat foto kita. Ketawa lagi Mas Dianto.
Saya tuh kadang mikir-mikir loh waktu upload Instagram, kira-kira orang senang deh nanti di dislike lagi sama di Instagramnya gitu kan ya. Nah, yang terpenting itu adalah bukan masalah kita mau foto atau enggak mau fotonya, tapi sekarang apa pandangan orang terhadap diri kita ketika foto itu. Nah, saudara, maka ketika Tuhan Yesus berkata begini loh, kamu adalah terang dunia, Yesus sedang berkata begini, kamu itu fotoku. Jadi kalau kita ini adalah foto Tuhan, ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Bisa jadi kemungkinan yang pertama adalah kita ditolak sama dunia ini. Kenapa? Karena kita saking serupanya dengan Kristus, kita dibenci. Amin. Tapi yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah ketika orang melihat foto Yesus di dalam diri kita, orang yang terluka dipulihkan, orang yang sakit disembuhkan, orang yang kehilangan pengharapan, melihat pengharapan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita adalah fotonya Kristus. Tapi kemungkinan yang ketiga, bisa enggak kayak begini? Ketika orang lihat foto kita, orang tidak melihat Kristus. Siapa yang orang lihat? Karakter kita yang buruk, kita yang suka menghakimi, kita yang suka mencuri, kita yang suka berzina, kita yang suka berbohong. Barangkali mungkin itu terjadi. Jadi sekali lagi saudara, ketika orang ngelihat foto kita, ngelihat hidup kita, ngelihat diri kita saudara, apa yang orang lihat, apa yang orang nilai? Apakah orang melihat kita itu sebagai masalah, pembuat onar dalam kehidupan ini? Atau kita adalah seorang yang membawa damai sejahtera bagi orang lain? Amin. Saudara, saya punya cerita. Satu kali ada seorang bapak, saudara ya, bapak ini bergumul sekali dengan hidupnya. Jadi semua gereja itu sudah tahu kalau bapak ini sedang punya menghadapi masalah yang sangat besar. Baru-baru bapak ini kehilangan barangnya karena gudangnya kebakaran dan dia kehilangan banyak uang, saudara. Jadi saudara, bapak ini sedih sekali, pokoknya banyak masalah lah intinya begitu ya. Tapi ada yang aneh dari bapak ini, setiap kali datang ke gereja, bapak itu selalu keluarkan dompet. Nah waktu dia keluarkan dompet saudara, kesedihannya itu seolah-olah hilang. Nah saudara, maka majelis-majelis di dalam gereja, pendeta di dalam gereja itu penasaran sama bapak ini. Bapak ini kayaknya punya rahasia ajaib gitu loh, kok bisa ya? Dia cuma buka dompet, tapi kok seolah-olah mukanya tuh bisa berseri lagi, hidupnya tuh bahagia kembali begitu loh saudara. Apa lu dalam dompet? Jangan-jangan dia punya tabungan masih miliaran rupiah barangkali gitu ya. Curiga semua majelis, semua bincangkan. Nah satu kali dia datang ke gereja karena habis kebakaran itunya, gudangnya. Saudara, dia datang dengan muka yang lesu, susah begitu ya. Tapi begitu dia duduk di gereja, susah dibuka dompetnya, dia lihat sesuatu di dompetnya, diangkat kepalanya, dia senyum kembali. Tak apa-apa, senyum lagi saudara. Dia keluar gereja dengan cara yang senyum. Nah, majelis-majelis memperhatikan, pendeta memperhatikan apa rahasia bapak ini. Oke, enggak apa-apa. Minggu depan datang lagi dengan masalah yang baru, saudara. Dikabarkan anak si bapak ini kena COVID-19 dan ada di dalam ICU. Saudara, ini berita yang buruk bagi bapak ini. Sudah gudangnya kebakaran, sekarang anaknya kena COVID lagi, saudara. Tapi saudara, sekali lagi dia datang awalnya dengan muka lesu, begitu duduk buka dompet lihat, senyum lagi, saudara. Waduh, penasaran nih Pak Pendeta, penasaran nih majelis-majelis. Sebetulnya apa rahasia? Jangan-jangan punya jimat kali ya, yang bisa membuat dia itu tersenyum kembali. Saudara, apa yang terjadi? Karena penasaran dan juga karena kasihan sebetulnya sama si bapak ini, karena banyak masalah, tapi sebetulnya juga tidak kasihan karena bisa tersenyum gitu ya. Tapi penasarannya lebih, kenapa kok, apa sih rahasia si bapak ini kok bisa tetap senyum di tengah pergumulan? Saudara, lalu kemudian majelis bersama dengan pendeta pergi besuk ke rumah si bapak. Wah, datang ke rumah bapak itu, duduklah di sofa di ruang tamu. Begitu duduk, bapak ini menceritakan sebuah pergumulan baru lagi sedang dihadapi. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia ditipu sama bisnis online, saudara. Ikut kripto, pasang saham, ternyata sahamnya anjlok. Habis banyak sekali uangnya. Duduk di sofa dia cuman kayak gitu. Sedih. Lalu majelis sama pendeta mendoakan dia. Selesai didoakan saudara, bapak itu ngeluarin dompet. Benar, begitu dibuka dompet langsung tersenyum lagi sama Pak Pendeta dan majelis-majelis gereja. Wah, kaget kan pendeta. Wah, langsunglah Pak Pendeta itu karena penasaran. Pak, bapak ini hebat sekali ya. Bapak ini kena masalah bertubi-tubi loh dalam hidup ini. Tapi kok kenapa bapak ini bisa tetap tersenyum? Dan kalau saya perhatikan, bapak itu tersenyum setelah melihat dompet Pak. Kira-kira apa sih rahasianya Pak? Waduh, si bapak ini yang mengeluarkan dompetnya, ditunjukkannya. Saudara tahu apa isi dompetnya?
Foto? Foto siapa? Mantan, ngawur. Jadi kalau lihat Mas Gianto lihat foto Mbak Ana, ya itu lihat mantan jangan-jangan ya. Dia keluarkan fotonya saudara, dia tunjukkan. Bukan foto Tuhan Yesus ya, bukan. Dia tunjukkan, ternyata foto istrinya. Waduh, Pak Pendeta berkata, waduh Pak, Bapak pasti sayang sekali sama istri Bapak ya. Cinta banget ya, pasti istri Bapak itu baik, dia adalah terang dan garam dalam kehidupan Bapak ya. Pasti begitu ya Pak ya. Wah, sehingga setiap kali lihat foto Bapak itu yang tadinya lesu menjadi kuat dan berpengharapan. Yang tadi Bapaknya itu sedih, tapi sekarang penuh sukacita setelah melihat foto itu. Betul demikian Pak. Persis dengan apa yang Yesus katakan. Bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menjalani sehari-hari kita. Apa yang orang lain lihat dan apa yang orang lain nilai dalam hidup kita. Amin. Tuhan menolong kita mencerminkan siapa itu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah hak istimewa. Ini sesuatu yang privilege yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita ditebus dari dosa, sekarang kita disebut sebagai fotonya Allah. Kita cerminannya Allah yang tidak rusak, yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu jangan diedit lagi foto kita ini. Orang sekarang habis di selfie diedit, ditambahin alis matanya, diangkat hidungnya biar mancung sedikit begitu ya, dibuat putih giginya biar kelihatan cantik. Banyak filter sekarang di kamera. Saudara, kita di dalam Tuhan, kita fotonya Tuhan, tidak perlu diedit. Kita sering kali mengedit foto Tuhan ini dengan cara apa? Makin banyak baca Alkitab, makin banyak berbuat baik, makin banyak pelayanan, makin banyak ke gereja. Saudara, itu semua baik, tapi itu tidak bisa menambahkan apapun di dalam foto kita ini. Kita sebagai cerminan Tuhan, enggak. Tuhan di dalam kita itu sudah cukup dan itu sangat istimewa. Amin. Sebab itu jadilah dirimu di dalam Tuhan. Yang terpenting sekarang bukan bagaimana kita banyak pelayanan, baca Alkitab, berdoa, bukan itu. Yang terpenting sekarang adalah semuanya memang baik saudara. Yang terpenting sekarang adalah kita keluar ke sana dan tunjukkan sama dunia, aku foto Kristus. Lihat Kristus, lihat aku, lihat Kristus. Amin saudara. Itu harusnya terjadi. Nah sekarang mari kita bertanya, kalau begitu apa artinya terang? Terang dalam hidup kita, kita akan belajar dua hal saudara. Yang pertama, terang artinya hidup kita itu harus berbeda. Saudara, di ayat 14 dikatakan begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, saya rasa ketika Yesus menggunakan ilustrasi kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, itu bukan asal-asalan. Yesus sedang menunjukkan begini loh saudara, kalau kamu itu memang adalah gereja Tuhan, kalau kamu itu memang adalah terang, kamu tidak perlu disembunyikan. Dan tidak mungkin bisa menyembunyikan dirimu saudara, artinya kita harus berbeda. Kalau kita memang adalah orang Kristen dan pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, hidup kita harus kelihatan berbeda, amin. Kota di atas gunung itu tidak mungkin disembunyikan. Bagaimana cara menyembunyikannya? Tentu ada perbedaan. Di mana gunung yang tidak ada kotanya, di mana gunung yang ada kotanya. Kalau gunung ada kotanya, maka ada cahaya di sana. Kalau hidup kita benar-benar ikut Tuhan Yesus, hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Hidup kita harus berbeda. Kita tidak bisa hidup dengan cara dunia ini. Soalnya sama seperti istilah ikan itu butuh air laut yang asin, tetapi tidak perlu menjadi asin. Amin. Apakah ikan itu rasanya asin? Pernah digigit ikan hidup? Coba nanti habis pulang ini, pasti tidak asin. Percaya omongan saya ya. Saudara, ikan itu tidak perlu jadi asin dulu supaya dia itu bisa tinggal atau hidup di dalam laut yang asin. Saudara, saya rasa demikian juga dengan hidup kita. Di tengah kehidupan yang gelap ini saudara, di tengah budaya dunia yang begitu kotor, kasar dan lain sebagainya, kita tuh tidak perlu hidup menjadi dunia ini supaya kita bisa hidup di tengah dunia ini. Tuhan memberikan privilege kepada kita supaya kita menjadi orang Kristen yang berbeda dengan nilai-nilai kerajaan sorga, amin. Sehingga pada waktu kita hidup di tengah dunia, tidak usah takut kalau kita itu hidup dalam kerajaan sorga. Tidak usah takut dunia itu mencela kita, dunia menganggap kita aneh, dunia itu mempermalukan kita, dunia menghina kita. Tidak usah takut. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah memberikan hak istimewa itu dalam hidup kita. Sebab itu kita mesti tunjukkan itu. Tunjukkan itu. Saudara, menjadi berbeda dengan dunia itu bukan berarti kita terpisah dari dunia. Ya wes ke gereja, tidak usah main di dunia. Ya wes ke gereja aja, tidak usah ke pasar. Bukan begitu saudara. Banyak orang berpikir orang kudus itu adalah orang yang terpisah. Yang tidak bergaul dengan dunia. Maka orang zaman dulu saudara, mereka berpikir orang kudus itu apa sih? Orang kudus itu yang tinggalnya tuh di atas gunung. Tidak bergaul di pasar, tidak ketemu sama orang lain, pokoknya sendiri bersemedi. Itu orang kudus.
Saudara, pertanyaannya, Yesus Kristus begitu enggak? Yesus Kristus ada waktunya dia berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tapi tidak selalu pribadi. Kadangkala dia datang di tengah-tengah orang banyak, bergaul dengan orang banyak, melawan arus dunia. Dia hidupnya berbeda. Ketika orang berkata, gigi ganti gigi, Yesus berkata, pipi kanan, dia kasih pipi kiri. Ketika dunia berkata, balas dendam, Yesus berkata, no, ampuni. Dunia berbeda. Saudara, oleh sebab itu, kita mesti pikirkan baik-baik. Kalau kita memang terang dunia, apa bedanya hidup kita dengan dunia ini? Apa bedanya? Cuma masalahnya adalah kita seringkali hanya mau jadi terang dalam gereja. Apa fungsinya kalau kita cuma baik di dalam gereja? Apa fungsinya kalau kita cuma terang di dalam gereja? Kita cuma aktif di dalam gereja. Hasilnya saudara nggak ada apa-apa. Itu ibarat seperti bola lampu. Bola lampu ini ditaruh di tengah-tengah bawah matahari. Kira-kira lampu ini berfungsi dengan baik nggak? Sama sekali enggak. Dia tetap nyala tapi enggak ada gunanya. Itulah hidup kita orang Kristen. Kalau kita itu hanya baik di gereja, tapi di luar sana, di rumah tangga kita, di masyarakat, di tempat pekerjaan kita, kita jadi orang yang buruk. Buat apa semua itu? Enggak ada faedahnya. Mari kita belajar saudara. Terang itu harus menerangi kegelapan, bukan menerangi tempat yang terang. Enggak ada faedahnya semua itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya punya seorang kenalan saudara. Saudara, orang ini sangat aktif di gereja, dia jadi pengajar, dia jadi WL, singer, pemain musik, pokoknya talented sekali. Banyak hal yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupnya. Dia orang kaya, orang pintar, sekolah tinggi saudara. Saudara, karena kesibukan pelayanan di gereja, satu kali saya bertanya sama dia, kenapa lo kamu gak mau jadi pendeta aja? Supaya kamu bisa full timer di dalam gereja terus, melayani jemaat, melayani apa segala macam. Saudara tahu apa jawaban dia? Enggak David, dia bilang makasih, dia bilang. Lebih baik, dia bercanda ya saudara, lebih baik begini aja David, lebih baik saya ini jadi malaikat yang menyamar jadi iblis di tengah dunia, daripada saya ini jadi iblis yang menyamar jadi malaikat dalam gereja. Saudara, ini kalimat yang sangat mengena sekali, dia bercanda saudara, tapi ini kalimat menyatakan, bukankah demikian yang sering kali terjadi dalam gereja? Kita ketika datang ke gereja itu seperti masuk pintunya Doraemon itu loh, tahu enggak saudara? Begitu pintu hidup kita berubah, suasana berubah. Begitu masuk ke dalam pintu gereja, bahasa kita dikondisikan. Haleluya, puji Tuhan. Keluar dari gereja, mulut kita menghakimi orang, menggosipkan orang, menjelekkan orang, memaki-maki orang lain, menipu orang lain, berzina dan lain sebagainya. Soalnya ini kalimat yang sangat mengingatkan kita. Bukankah demikian juga seringkali terjadi di dalam gereja? Kita hanya mau jadi terang di dalam gereja, terbaik, itu baik semuanya. Kita saling mengasihi, kita saling menopang, kita saling menolong. Tapi permisi tanya sekarang kalau kita pulang ke rumah kita, ada anak istri, ada papa, mama, mertua, saudara. Bagaimana sikap kita dengan mereka? Apakah kita tetap menjadi terang bagi mereka? Ada karyawan di tempat kerja kita, ada bos di tempat kerja kita. Saudara, mari kita menjadi berbeda. Kalau kita mau menunjukkan diri kita berbeda, maka lakukan yang terbaik. Ketika engkau jadi karyawan, lakukan segala sesuatu yang baik bagi pekerjaanmu, bagi bosmu, bagi tempat kerjamu. Jangan ikut-ikut yang lain. Yang lain malas-malasan, kita juga ikut malas-malas. Jujur, itu orang Kristen yang berbeda. Amin. Ketika jadi bos pun sama, saudara. Kalau bos-bos yang lain, enggak apa-apa. Bayar gaji, yang penting kamu sudah digaji, saya enggak peduli dengan hidupmu, saya enggak peduli dengan karyawan saya, rumah tanggamu berantakan, terserah kamu. Jangan, kalau kita jadi bos, kita belajar memperhatikan, kita belajar mengerti apa yang terjadi dengan karyawan kita. Amin. Belajar mendoakan mereka, itulah bos yang berbeda di tengah dunia ini. Dan jadilah karyawan yang berbeda. Ketika kita jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, saudara, bapak rumah tangga enggak ada ya sebetulnya ya, bapak bekerja ya. Jadilah bapak ibu rumah tangga yang berbeda dengan dunia ini. Yang menyatakan kasih Kristus. Yang membawa damai sejahtera, yang membentuk anak kepada Kristus. Dan Tuhan menolong setiap kita, saudara. Tuhan menolong setiap kita. Saudara, saya ada sebuah cerita. Saudara, ini ada seorang pendeta. Namanya adalah Michael Frost. Saudara, ini seorang pendeta yang sangat disenangi oleh banyak sekali orang-orang orang-orang tepi jalan, pemulung-pemulung begitu. Dia berkhotbah menginjili kepada pemulung-pemulung. Nah, satu kali saudara, ada seorang anak Tuhan
bukan orang kaya, bukan orang sekolah tinggi, orang nggak pinter, saudara. Dia punya usaha toko sepatu yang biasa aja, bukan toko sepatu yang sangat besar, enggak. Dia datang, dia rindu sekali hidupnya itu bisa menjadi berkat dan terang bagi dunia ini. Dia tanya sama pendeta ini, bagaimana caranya? Pak pendeta ini ngomong begini, pendeta Michael ini bilang begini, kamu sekarang punya apa? Saya cuma punya toko sepatu, Pak. Oke, buat toko sepatumu menjadi tempat yang berbeda dengan tempat yang lain. Saudara, apa yang dilakukan oleh bapak tua yang tidak pintar ini, saudara, yang punya toko sepatu kecil? Besok hari dia pulang, dibuka toko sepatunya, berbeda dari yang sebelumnya, saudara. Kalau toko sepatu yang lain menuntut pembeli itu membeli barangnya, dan bahkan kalau bisa mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, lalu saya tidak peduli, you punya uang, you tidak punya uang, I don't care about you. Pokoknya gua dapat untung. Kalau toko yang lain prinsipnya seperti itu, bapak ini pulang, dia melayani setiap pembeli yang datang ke dalam tokonya dengan sabar. Pertama-tama dia sediakan telinganya. Dia mendengar keluh kesah dari setiap pelanggannya. Oh Bapak, sepatunya sudah rusak ya Pak ya, mau ganti yang baru, mari saya carikan yang baru Pak. Ini kelihatannya cocok buat Bapak. Oh tapi saya tidak punya uang, tidak apa-apa saya diskon 80%, 80%. Saya diskon buat Anda. Setelah ngobrol-ngobrol, dia menyediakan telinganya. Bahkan di tokonya itu dia sediakan ruangan khusus, ruangan terbuka saudara. Untuk apa? Untuk dia mendatangkan tamu-tamunya itu bisa minum, makan roti di sana. Kalau dihitung secara dagang, dia rugi saudara. Tapi dia duduk di sana, ngajak orang minum teh sebentar, ngobrol, ngopi sebentar. Apa isinya? Dia membuka telinganya, mendengar setiap keluh kesah orang yang datang ke toko itu. Dan apa yang terjadi saudara? Toko itu sudah lebih daripada gereja. Orang yang masuk ke toko itu keluar diberkati. Yang tadinya masuk dengan rasa hati yang sedih, pulang dengan sukacita. Tidak selalu harus punya sepatu. Saudara, apakah dia selalu diterima? Enggak, ada juga yang menolak dia, ada juga yang menghakimi dia. Tapi dia bilang, enggak apa-apa, saya tetap mau pakai cara ini untuk memberkati orang lain. Saudara, tidak sedikit orang-orang yang keluar masuk di tempat itu ngomong sama dia begini, Bapak ini siapa toh Pak? Pendeta toh Pak? Bukan. Apa psikolog? Bukan, saya hanya orang yang mau jadi berkat bagi orang lain. Setiap orang yang masuk keluar di tempat ini tidak sedikit yang menangis, menceritakan masalah hidupnya. Dan Bapak ini mendoakan dia di dalam Yesus Kristus. Ada yang mau bercerai, ada yang mau bunuh diri. Ada yang sudah hopeless dengan kehidupan ini saudara. Keluar, diberikan kekuatan. Keluar, melihat sesuatu yang berbeda. Keluar, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara, harusnya hidup kita sebagai orang Kristen seperti itu. Tidak ada yang salah dengan usaha apapun, pekerjaan apapun, tidak ada yang salah saudara. Kecuali yang jelas melanggar firman Tuhan, itu salah. Tapi poin saya begini saudara, di tengah-tengah pekerjaan kita, sekolah kita, keluarga kita, sudahkah kita belajar untuk menjadi berbeda di tengah dunia ini? Kita belajar menerapkan nilai-nilai firman Tuhan? Nah, saudara, mari kita belajar sama-sama. Saudara masih ingat tahun 1998 ada kejadian apa? Ya? 98 ada krismon dibarengi dengan rusuh. Ingat ya, ada kerusuhan. Saudara, tahun 98 itu saudara, saya masih ada di Kalimantan. Di Kalimantan aman, mungkin ada David Chong jadi aman, tidak ada yang berani masuk ke Kalimantan. Saudara, saya cuma nonton, waktu itu saya masih kecil, masih SD. Saya cuma nonton di TV, waduh suasana sangat mencekam sekali. Di TV itu berita, wah asap di mana-mana, api mengepul di mana-mana, orang berteriak histeris, saudara. Saya nonton di TV, saudara. Orang-orang Chinese itu ditangkap, disembelih, diperkosa, dibunuh dan lain sebagainya, saudara. Saudara, sangat mengerikan sekali. Nah, saudara, saya mau cerita ini, saudara. Pada tahun 1998 itu, saudara, ada satu sekolah di Malang. Namanya adalah Madrasah Alkitab Asia Tenggara. Ini adalah sekolah yang kami tempati, aku bersama Ruce, saudara, yang saat ini berubah menjadi Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saudara, dari kalimat ini aja, saudara bisa baca, ini Cina banget kan, ada tulisan Mandarinnya. Saudara lihat ya, pada tahun 1998 itu, semua masyarakat yang mau menjarah, yang mau merusak, saudara, mereka itu sudah siap-siap untuk merusak seminari ini, saudara. Mereka tuh sudah siap menyerang, bahkan mengeluarkan orang-orang dalam asrama itu untuk apa? Untuk dibunuh, kan di dalamnya. Saudara, tetapi apa? Ada satu hal yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Tukang becak Tuhan pakai menjadi malaikat, Tuhan ubah menjadi malaikat.
Tukang becak saudara, Tuhan ubah menjadi malaikat, bergandeng tangan, mengelilingi seminari Alkitab Asia Tenggara ini saudara. Mereka berkeliling sambil pegang tangan, becak di belakang mereka. Ketika massa itu datang dari depan, saudara tahu apa yang terjadi? Tukang becak ini ngomong begini, kalau kalian mau bunuh orang-orang di dalam ini, lewati kami dulu, lawan kami dulu. Orang-orang di dalam tempat ini adalah orang-orang yang berbeda. Mereka malaikat, mereka orang-orang yang baik, mereka orang-orang yang berbeda dari orang-orang yang lain. Saudara tahu, massa yang tadinya mau menyerang, undur semua. Takut sama tukang becak itu. Apa sih yang dilakukan oleh Seminari Alkitab Asia Tenggara, saudara? Mereka tidak melakukan apapun. Mereka hanya berusaha. Kami sebagai mahasiswa diajar, kita ini berbeda dengan dunia. Kita melakukan orang lain itu harus berbeda. Kita bawa orang lain dengan cinta kasih. Seminari Alkitab Asia Tenggara selalu menolong para tukang becak itu. Berbuat baik kepada tukang becak itu. Menyediakan tempat supaya mereka tidak kepanasan, tidak kehujatan. Bahkan mereka itu bisa tidur-tiduran di depan asrama. Saudara, itulah yang membuat Tuhan kemudian menjaga. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, yang saya ingin katakan di sini begini loh saudara. Jangan takut hidup berbeda itu. Kenapa sih orang itu takut berbeda, saudara? Karena seringkali kita itu tidak mau dicemooh, kita tidak mau dihina, kita tidak mau ditolak, kita tidak mau gagal. Makanya kita tidak mau berbeda. Ya kalau semua orang begitu ya kita ikut begitu aja. Saudara, saya mau katakan pada setiap kita begini loh saudara. Kalau memang kita berjuang hidup bagi Tuhan dan kita berbeda di tengah dunia ini karena nama Tuhan, percayalah Tuhan bisa utus siapapun, bahkan Tuhan bisa utus malaikat di sorga untuk menjaga dan melindungi kita. Amin. Jangan takut, jangan takut. Engkau dan saya adalah terang dan garam yang artinya kita harus berbeda dengan dunia ini. Jangan sama saudara. Yang kedua, apa artinya terang? Saudara, yang kedua, terang artinya adalah melakukan perbuatan baik. Saudara baca ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, permisi tanya, perbuatan baik itu biasa enggak? Saudara, sekali lagi saya mau katakan begini, berbuat baik itu enggak perlu diajarkan di gereja. Berbuat baik itu tidak perlu diajarkan di dalam khotbah, saudara, enggak perlu. Saudara lahir, anak kecil aja tahu kalau itu harus berbuat baik. Di luar sana diajarkan berbuat baik. Tapi masalahnya di sini begini saudara, Yesus tidak sedang mendorong kita untuk berbuat baik. Tapi Yesus di sini sedang menegur orang-orang yang tahu harus berbuat baik, tapi dia tidak mau melakukannya. Makanya ilustrasinya Yesus pakai apa? Pelita atau terang itu tidak boleh ditutupi. Kalau kamu tahu harus berbuat baik, kalau kamu tahu harus bersinar, kalau kamu tahu harus menerangi dunia ini, jangan tutup terang itu. Jangan tutup. Saudara, ada orang yang tidak suka jadi terang. Ada orang yang sengaja tidak mau berbuat baik. Dengan cara apa saudara? Kenapa? Karena malas aja, karena takut aja. Bahkan mungkin ada orang yang tidak mau berbuat baik karena dosa. Mungkin karena memang benci sama orang itu. Mungkin karena orang itu sudah pernah menyakiti dia. Nah saudara, kalau hari ini kita tahu ada saudara kita yang sedang sakit. Dan kita tahu kita harus menolong dia. Dan kita tidak mau menolong dia saudara, kita berdosa. Tuhan sedang menegur orang seperti ini. Kalau kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang perlu bantuan dan kita tidak mau membantunya, kita disebut seperti lilin yang ditaruh di bawah gantang. Artinya kita tidak punya faedah. Oke, mungkin ada orang berkata begini, kok David yang penting kan saya tidak mencuri, saya tidak buat dosa. Saudara, tidak cukup. Kalau kita jadi orang Kristen yang penting saya tidak buat jahat, tapi tidak melakukan apa-apa. Saudara, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita seperti ini saudara. Terang kita itu harus kita cahayakan. Artinya begini saudara, kalau kita tidak buat jahat maka kita harus berbuat baik. Artinya saudara, kita didorong untuk melakukan perbuatan baik. Kalau kita tahu ada yang membutuhkan kita, tolong itu, lakukan itu. Amin. Maka Efesus mengatakan begini saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu tinggallah dan jadilah anak terang. Apa artinya? Artinya sebetulnya ada dua pilihan dalam hidup kita. Kalau kita tidak berusaha menjadi terang, berarti kita hidup dalam kegelapan, saudara. Kalau kita menutupi terang kita nyaman dengan yang namanya kegelapan di dalam diri kita. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, kenapa sih ada orang itu tidak mau berbuat baik? Bisa jadi karena memang dosa di dalam dirinya. Ya udah, bodo amat, rasa no kalau memang kena masalah,
Karena kepahitan, karena ada dosa yang disimpan. Tapi ada orang yang memang males mau berbuat baik. Ya, I don't care lah dengan siapapun. I don't care, aku enggak peduli. Gitu ya. Nah oleh sebab itu tunjukkanlah terangmu bukan untuk pamer, tetapi agar nama Bapa itu dimuliakan. Saudara, Tuhan mau kita itu bukan hanya duduk di dalam bangku gereja, yang penting saya enggak buat dosa, yang penting saya enggak ngantuk di dalam waktu dengar khotbah, yang penting saya enggak tidur, yang penting saya tidak melakukan apapun. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Saudara, Tuhan mau kita keluar, lakukan perbuatan baik agar apa? Nama Tuhan itu dimuliakan. Amin. Kalau kita tahu sekali lagi ada saudara, tetangga kita yang sedang susah, jangan diilokno. Mohon maaf kalau bahasa Jawa saya salah. Jangan digosipkan, jangan dihakimi, rasakan. Jangan saudara. Kalau kita tahu kita harus berbuat baik, lakukan perbuatan baik. Supaya nama Bapamu dan dengan demikianlah Bapamu yang ada di surga itu dimuliakan saudara-saudaraku. Maka Yakobus berkata begini, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu sedang berbuat baik. Perbuatan baik itu mengasihi sesama manusia. Tetapi kalau kita tahu harus berbuat baik dan kita tidak melakukannya, maka Yakobus 4:17 mengatakan begini, jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara diam aja berdosa. Sekalipun saudara tidak berbuat baik, tidak berbuat jahat, tapi kalau saudara tahu harus berbuat baik dan saudara tidak memilih untuk berbuat baik, saudara berdosa. Sekali lagi saudara, ketika Yesus mengatakan terang itu jangan ditutupi, terang itu jangan disembunyikan, Yesus sedang menegur kita. Kita tahu harus berbuat baik, berbuat baiklah. Jangan tutupi perbuatan baik kita dengan banyak alasan. Saya nggak bisa, saya nggak mau, saya jengkel, saya pahit sama orang itu, saya nggak mau tolong orang itu. Kita berdosa. Apalagi kita melakukan hal yang sebaliknya. Sudah dia jatuh, sudah dia perlu ditolong, kita malah ngilokno, kita malah menghakimi, kita malah menggosipkan, kita malah jelek-jelekin. Itu jauh lebih berbahaya sekali. Dan itu adalah kegelapan yang paling mengerikan di dalam gereja. Perhatikan baik-baik saudara. Saudara mari kita belajar sama-sama. Tuhan mau kita menyatakan terang kita. Jangan sampai kemudian orang yang susah, orang yang butuh pertolongan malah kemudian mati. Malah kemudian tidak rohani, malah kemudian tidak mengenal Tuhan. Bahkan akhirnya meninggal Tuhan. Karena kita tahu kita harus berbuat baik tapi kita tidak berbuat baik. Saudara ada sebuah cerita saudara di abad ke-19. Saudara satu kali ada sebuah kapal di sebuah pulau saudara. Kapal ini kemudian terombang-ambing oleh badai yang besar di tengah-tengah malam yang gelap saudara. Saudara petir sudah menyambar kemana-mana, mereka terombang-ambing, mereka ini bingung saudara, kapten bingung. Dia tahu kalau di depan sana ada pelabuhan, dia tahu di depan itu ada pelabuhan, tapi dia takut maju. Kenapa saudara? Karena pemacu mercusuarnya tidak dinyalakan. Saudara gara-gara ada satu penjaga yang lupa menyalakan mercusuar. Dan saudara mercusuar itu ada dua jenis. Di atas itu namanya lampu utamanya, terus di bawahnya di samping-samping pelabuhan atau samping-samping mercusuar ini saudara, itu ada yang namanya lower light. Lampu-lampu yang dipasang di bawah-bawah untuk apa? Untuk menandakan bahwa di tempat ini itu ada batu-batu karang yang besar-besar. Jadi kalau kapal itu lewat, kapal itu nggak boleh melewati lower light ini, the lower light ini, lampu-lampu yang di bawah ini saudara. Maka kapal-kapal itu harus menghindarinya malam itu di tengah badai yang begitu gelap, malam yang begitu dingin, ombak begitu besar sekali saudara. Mereka harus memutuskan maju apa enggak. Kalau maju lampunya enggak nyala, nanti kalau kita nabrak batu-batu karang yang ada di bawah ini, maka kapal ini akan meledak lalu kemudian menghancurkan dan menewaskan banyak orang di desa itu. Tapi kalau mereka bertahan ada dua kemungkinan Pak, karena badai mungkin bisa aja menurun. Tapi kemungkinan dua, ya mereka pasti mati. Cuma dua pilihan itu saudara. Saudara kapten kapal bingung sekali. Mereka tetap menunggu penjaga ini menyalakan lampu ini saudara. Sepanjang malam mereka menunggu lampu itu dinyalakan. Sampai besok pagi diberitakan semua orang di dalam kapal itu meninggal dunia. Meninggal di dalam kegelapan yang gelap, meninggal di dalam badai, terombang-ambing oleh laut yang begitu besar. Salah siapa?
satu orang penjaga yang lupa menyalakan terang. Saudara, kalau hari ini kita tahu ada sahabat kita yang sedang bergumul dengan kegelapan dalam hidupnya. Topan menghatam hidupnya, jatuh bangun menjalani hidup ini. Sakit hati, disakiti. Saudara, harusnya kita sebagai anak Tuhan, jangan diam, jangan tutup terang kita. Kalau kita tahu, datangi, doakan. Jangan sampai karena kita diam, jangan sampai karena kita menutupi terang kita, orang ini meninggalkan Tuhan. Orang ini tidak lagi mau datang sama Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Jangan sampai. Kalau kita tahu ada orang-orang di sekitar kita yang butuh bantuan, mari tolong mereka. Jangan sebaliknya, jangan sebaliknya. Saudara, yang terakhir, saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah sepasang suami istri ini, saudara. Saudara, nama perempuan ini adalah Lisa Gunggor, saudara. Iya, mereka artis rohani, penyanyi lagu rohani yang sangat terkenal. Jadi singkat cerita begini, saudara, Lisa Gunggor bersama dengan suaminya, mereka itu besar di sebuah gereja besar, saudara. Mereka bertumbuh di dalam sebuah gereja yang sangat besar di California. Saudara, mereka ini dari muda itu aktif pelayanan. Nah, karena gereja, orang-orang gereja itu melihat bahwa mereka itu punya karunia menciptakan lagu, bernyanyi, main musik, maka mereka itu direkrut untuk menciptakan banyak sekali lagu. Sampai akhirnya hari demi hari mereka jadi terkenal di dalam gereja itu, dan gereja itu membuat sebuah konser, saudara. Konser yang dihadiri 60.000 orang, dan sejak saat itu nama mereka menjadi melejit dan terkenal sekali. Singkat cerita, saudara, mereka disupport sama gereja, apapun biaya yang mereka butuhkan, mereka sangat disupport. Singkat cerita, mereka menikah jadi suami istri, dan yang menarik, saudara, begini, mereka waktu pacaran, mereka belajar untuk hidup berbeda. Mereka belajar untuk menjadi pasangan yang tidak melakukan free sex, saudara. Di tengah bayangan, saudara, di tengah-tengah budaya Amerika, orang yang pacaran bisa tidak hidup dalam free sex, tidak dalam seks di luar nikah, saudara. Itu hebat sekali. Mereka berjuang, mereka aktif pelayanan di gereja, dan gereja mensupport mereka. Tapi begini, saudara, yang ingin saya ceritakan. Singkat cerita, setelah mereka menikah beberapa tahun kemudian, mereka ini rindu punya anak, tapi Tuhan tidak anugerahkan. Mereka ajak orang-orang gereja untuk mendoakan, tumpang tangan, puasa, ikut pelayanan, apa segala macam. Tetap Tuhan tidak karuniakan. Nah, setelah beberapa tahun, saudara, setelah mereka itu tidak punya anak, mulailah gosip-gosip itu muncul dari dalam gereja. Oh, kok aktif pelayanan, kok suka sudah ditumpangi tangan, tapi kok tidak punya anak. Lihat, saudara, murid jemaat yang tadinya mensupport sekarang menggosipkan. Jangan-jangan ini buat dosa. Jangan-jangan dia ini menyimpan sesuatu dalam dirinya, nikahan mereka, sehingga Tuhan tidak berkati. Saudara, waktu mendengar kisah begini, suami istri ini stres sekali. Dia menghadapi jemaat yang menggosipkan hidup mereka, memfitnah mereka, dan lain sebagainya. Tadi mereka disupport, sekarang di tengah pergumulan, mereka bukannya disupport, di tengah masalah pergumulan mereka, malah mereka itu ditolak, malah diceritain, malah dihakimi, malah dihina, dan lain sebagainya. Saudara, mereka sakit hati. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari gereja yang besar itu. Mereka pindah ke sebuah kota kecil dan membuka gereja, rumah, saudara. Pindah gereja, buka gereja pun tetap jadi bahan omongan. Oh, sekarang mau buka aliran baru, mau buka gereja, mau menyaingi gereja besar. Oh, sekarang merasa diri sombong, sudah terkenal, mau berdiri sendiri. Saudara, mereka tetap jadi bahan omongan. Saudara, karena semua orang makin ngomong, mereka dibully, mereka diomongin di Twitter, di Facebook, di sosial media, pokoknya diserang dengan kalimat-kalimat tertentu, saudara. Suami dari Lisa ini, saudara, akhirnya memutuskan dia tidak lagi mau jadi Kristen, dia memilih untuk jadi ateis. Kenapa? Karena kehidupan orang Kristen yang demikian, bukannya memberikan penghiburan, bukannya menguatkan orang yang sedang susah, tapi malah dihakimi, malah dihina, malah digosip, malah diserang dengan cara-cara seperti itu. Sakit hati, saudara. Tapi Lisa tetap bertahan, Lisa tetap berjuang. Tidak apa-apa, Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Singkat cerita, mereka terus bergumul sampai akhirnya Tuhan mengaruniakan seorang anak yang sudah mereka nanti-nantikan. Saudara tahu anak yang mereka dapat itu ternyata apa? Ternyata cacat. Cacat, dan itu pun malah makin menambah gosip dalam gereja. Saudara bisa bayangkan, orang yang tadinya mensupport sekarang ngelihat mereka punya masalah, bukannya disupport,
malah dihakimi, malah diilokno, rasakno. Itulah akibatnya orang yang meninggalkan Tuhan. Itulah akibatnya kalau kamu jadi pengajar sesat. Saudara bayangkan kata-kata itu membuli mereka. Sampai akhirnya Lisa ini menyerah. Saudara bisa lihat kesaksian Lisa Gumor ini dalam YouTube, saudara. Judulnya How I Lost My Faith in the Mega Church. Saudara bisa lihat kesaksian di dalam bahasa Inggris 10 menit. Dia menceritakan bagaimana dia itu meninggalkan imannya. Bukan karena Yesus, tapi karena ada kegelapan di dalam gereja. Karena orang-orang gereja yang tidak mensupport dia, yang tahu harus berbuat baik tapi memilih tidak mau berbuat baik, malah berbuat jahat dalam kehidupannya. Saudara, itukah namanya gereja? Kalau hari ini kita tahu saudara-saudara kita sedang susah. Kalau hari ini kita tahu tetangga kita sedang susah. Kalau hari ini kita tahu bangsa negara kita sedang susah. Kalau hari ini kita tahu orang-orang di sekitar kita sedang bergumul. Mari kita belajar berbuat baik kepada mereka. Amin, saudara-saudaraku. Tuhan tolong kita menjadi terang dan garam. Saudara, maka Yehezkiel mengingatkan kita begini, saudara. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, bahaya itu datang, saudara, tetapi tidak meniup sangkakala, tidak memberikan aba-aba, dan bangsanya tidak mendapat peringatan sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya. Dari siapa? Dari penjaga yang tahu harus berbuat baik, tapi dia tidak mau berbuat baik, saudara. Saudara, Tuhan menuntut hidup kita, kalau kita tahu harus berbuat baik, tapi kita memilih untuk diam, atau bahkan sebaliknya, saudara. Tuhan menuntut hidup kita, kalau kita memilih untuk berbuat yang sebaliknya. Tuhan mau kita belajar, jadilah terang, jadilah garam. Itulah yang seharusnya menjadi hidup kita, amin. Mari keluar dari tempat ini, jadilah sinar yang terang menerangi dunia ini. Gereja yang diberkati itu bukan gereja yang dipenuhi dengan orang kaya, pendeta yang pintar, jemaat yang banyak, gereja yang megah. Bukan, saudara. Gereja yang diberkati oleh itu adalah kehidupan jemaat Tuhan yang keluar sana menjadi terang, menjadi garam, berbuat baik, dan terus berbuat baik sampai akhir hayat hidupnya. Itulah gereja yang diberkati. Amin, saudara-saudara. Bila hidup kita diberkati Tuhan dan hidup kita menjadi berkat di tengah dunia ini. Mari saudara, saya undang kita